Milik ibu 100%. Boleh suami minta? Tak boleh. Pinjam adik, pinjam abang emas kau itu, ini punya aku, Pak. Ini hak aku bulat, kata Ustaz Somad. Aku mau minjam. Jangankan emas, nyawa aku kasih. Pakailah, tapi kalau kau macam-macam, mau ibu jual, mau ibu gadaikan, mau tukar tambah, boleh, karena punya ibu, terserah ibu. Kalaupun ibu ngomong ke suami, bang, ku jual cincin ini ya, itu bukan minta izin, karena tak perlu izin, karena itu milik ibu. Lalu ngomong itu apa? Sekedar adab saja. Laki itu kalau dia ngerti posisi dia tinggal ngangguk aja. Ku jual nih ya bang. Mestinya waktu ibu ngomong tuh, ku jual nih ya bang, janganlah jual deh, ini bukan emas, ini adalah kenangan kita. Tapi tak ada duit lagi. Ah, ini dia, tak, ini yang kau maksud kan? Sepupu saya taat beribadah, solatnya terjaga, tapi tak bisa baca Quran. Macam mana Pak Ustadz? Anak-anak di sini mengaji dari maghrib sampai ke isya sudah 2 tahun. Berbayar Ustazah? Gratis. Tak ada alasan anak sepanjang jalan Kamboja, kanan kiri kau datang kembali. Anak-anak, ibu-ibunya mengaji sama ustazah. Hari apa ustazah? Nah, saya sebetulnya najak ustazah itu mau mancing aja, ibu ini ikut apa tidak. Pas dia bilang Senin, berarti orang ini datang. Datang kemari ikut pengajian. Saya tidak setuju ibu-ibu yang mengajar tajwid laki-laki. Mengajar tajwid ustazah perempuan. Ternyata yang ikut melalui streaming 400 orang. Banyak yang ikut kajian tahsin dengan ustazah melalui streaming online. Ajak dia ikut, tak bisa dia ikut streaming, tak bisa ikut streaming, antar ke jembatan Leton. Apa guna dia hidup? Membuat semak rimau panjang aja. Ada rezeki suami itu mumpung melalui istri ketika suami belum dapat. Apakah benar ada rezeki suami itu numpang melalui istri? Ibu bekerja, ibu dapat warisan dari almarhum ayah, ibu punya kos-kosan, ibu punya cincin gelang rantai, ibu punya kebun sawit, nikah ibu. Harta ibu itu berpindah ke suami atau punya ibu? Punya ibu. Jadi kalau suami tak kerja, tak ada duit, ibu kasih dia. Bang, aku ini kan kaya, kau tahu kan aku ini kaya. Ayah kita dulu kan tak setuju sebetulnya aku nikah sama kau nih, fakir miskin duafa. Tapi karena cinta nih juga lah, nyesal aku sebetulnya cinta sama kau nih. Tapi cemana lah, ibu baik hati sama dia, maka itu terhitung sodakoh, bukan solawat. Ustadz, 2 hari yang lalu saya ziarah kubur teman saya, baru meninggal dia seminggu. Saya tengok kuburannya berlubang bagian kaki. Tanda apa itu Pak Ustadz? Tanda timbunnya tak padat. Maka setelah menanam jenazah, dianjurkan disiram air. Supaya apa? Supaya tanahnya padat, tak dibongkar serigala untuk memakan jenazah. Itulah dalil disunahkan menyiram kuburan. Waktu setelah dikubur, tak disiram. Hujan kemarin 1 hari full tanah tuh. Muncullah isu foto keluar menjadi babi ngepet. Apalah Indonesia ini. Setiap negara, apa film yang viral itu mencerminkan negeri itu. Amerika, film yang viral, film dokumenter ilmu pengetahuan. Berarti orang Amerika suka ilmu pengetahuan. Malaysia, film yang viral, film Tunku Abdul Rahman. Wah, yang tokoh proklamasinya. Berarti orang Malaysia suka sama pahlawan. Film Indonesia yang viral adalah pocong. Berarti suka hantu. Makanya anak-anak diajarkan tauhid. Tidur ya nak, sunnah Nabi cepat.
Tidur ya nak, nak tidur ya, oh, hantu. Apa arti kita mimpi dengan ulama Pak Ustadz? Berarti kita sama dengan manhaj ulama itu. Berarti ruh kita berjumpa dengan ulama itu di alam arwah. Ini mau menguji pakai ilmu batin. Bisa tak Ustadz ini membaca katanya? Apakah dalam keadaan halangan boleh membaca surat Yasin? Sepakat 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, perempuan yang sedang halangan tak boleh membaca Quran. Tapi ada pengecualian 2. 1, guru di sekolah boleh ngajar baca putus-putus. Ya ayyuha allazina aman boleh karena mengajar. Yang kedua, orang yang hafal Quran mengulangi hafalannya dalam hati. Jadi kalau ada anak santri ini nanti jumpa ibu, diam aja. Itu sedang ulang hafalan. Assalamualaikum, diam aja. Itu sedang ulang hafalan. Hukum tamak. Apa hukum tamak? Tamak hukumnya haram. Sama macam hasad, sama macam dengki, sama dengan busuk hati, sama dengan riak, sama dengan sum'ah. Itu penyakit hati. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Qala al-imam Al-Hafiz Al-Munziri bisanadihi. Imam Al-Munziri yang menulis kitab ini berkata dengan sanadnya dari sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad artinya bahagia. Ibu punya anak kasih namanya Sa'ad, bahagia. Yang udah ada tak usah robah lagi, biar aja. Radhiyallahu an, Allah meridhai dia. Qala, dia berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, datang seorang laki-laki menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, kasihlah saya pesan. Wa aujiz, tapi pesannya singkat, pendek, ringkas, jangan panjang-panjang. Jadi orang minta kultum itu dari dulu udah ada. Ustadz, tolong nanti ke rumah kasih kultum pendek aja. Yang lamanya makan kepala kambingnya. Kata dia, kasihlah saya pesan tapi pendek aja, singkat, ringkas. Kata Nabi, ini pesan Nabi. Qala Nabi SAW, Nabi bersabda, alaika bil iyas mimma fi aidin nas. Putus asalah engkau. Kita boleh tak putus asa? Tak boleh. Ini disuruh putus asa. Nanti ibu pulang ditanya sama bapak, apalah pengajian tadi? Kata ustadz tuh kita mesti putus asa bang. Aneh pengajian ustadz kalian tuh. Kata Nabi, alaika bil iyas, hendaklah engkau berputus asa. Putus asa dari apa? Mimma, terhadap apa yang ada di tangan orang. Saya ini putus asa. Putus asa dari apa Pak Ustadz? Aku putus asa dari apa yang ada di tanganmu. Apa maksudnya itu? Jangan berharap pada milik
Sedang yang disuap aja kadang bisa lepas ekspektasi, sesuai dengan kenyataan. Makin tinggi pengharapan, makin banyak keinginan, makin dalam kekecewaan. Boleh untuk dibuat baju kaos. Makin tinggi pengharapan, makin besar pengharapan, makin dalam kekecewaan. Dibaca orang baju kaos itu, tengoknya betul baju kau ni, kata dia. Kira-kira yang saya katakan ini betul tak betul? Betul pula, kata ibu. Jadi saya tak pernah berharap apa yang ada pada orang. Yang saya harapkan hanya apa yang ada pada saya untuk bekal saya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu jangan terlalu berharap apa yang ada di tangan bapak. Semakin besar pengharapan ibu, semakin tinggi keinginan, semakin dalam kekecewaan. Memang betul kata Ustaz tu bang. Itulah tadi yang disampaikannya itu. Macam tahu pula dia hubungan kita bang. Jangan terlalu berharap. Kalau nasihat emak saya, jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Berharap kepada pokok kayu tumbang, berharap kepada harta binasa, berharap kepada kawan jadi lawan. Apalagi tahun-tahun politik ini. Maka berharaplah kepada amal soleh, berharaplah kepada dia yang tak pernah mengecewakan. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terlalu berharap sama orang, tak sesuai dengan yang kita harapkan, kita menjadi marah. Akhirnya kawan berubah menjadi betul semua yang Ustaz sampaikan. Iyalah, kalau tak betul mana pula Ustaz menyampaikan yang tak betul. Alaika bil iyas, hendaklah engkau putus asa. Mimma fi aidin nas, jangan berharap pada apa yang ada di tangan orang. Mau dia kasih, alhamdulillah. Tak dia kasih, bukan rezeki kita. Kita berharap kepada Allah. Jangan berharap pada manusia. Jangan minta kepada makhluk, minta kepada Khalik yang menciptakan. Singkat cerita, bulan Maret 2020 Covid. Maret, April, Mei, Juni. Maret 2019. Maret 2020. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan kami tak keluar-keluar. Semua acara online. Akhirnya berdirilah Yayasan Tabung Wakaf Umat. Tak bisa pengajian, tak bisa tabligh akbar. Kalau ada keramaian, tangkap polisi. Saya bilang sama Ustaz Al-Nob, Ustaz Al-Nob yang ngisi di sini setiap Ustaz Al-Nob, kita tak pengajian lagi. Terus kita cari orang-orang kaya di Pekanbaru, cari alamatnya, kita datang. Apa tujuan kita? Mencari tanah. Nanti kita bilang sama orang tu, bapak ibu orang kaya, tanah tak dibawa mati, nanti mati dimakan cacing tanah, kasih tanah ini ke kami. Okeylah, kata Ustaz Al-Nob. Nanti ibu tanya ke Ustaz Al-Nob. Akhirnya kami pun ke rumah orang-orang kaya di Pekanbaru. Ini ceritanya ini tentang putus asa dari tangan orang kaya. Akhirnya orang itu pun mengasih tanah lah. Saya malu melihat Ustadz orang Riau ke sana kemari. Ini saya kasih Ustadz tanah, jangan pergi lagi jauh-jauh. Kasih tanah 3 hektar. Saya wakafkan tanah ini untuk Ustadz Somad karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Foto. Habis itu kami periksa ke Badan Pertanahan Nasional. Rupanya tanah tubuh perkara. Bermasalah tanah itu.
Dicek di BPN, kami buatlah baliho besar. Salat Idul Adha di tanah wakaf, imam dan khotib Ustadz Somad. Langsung ditelepon sama Sekda Kota Pekanbaru. Mohon maaf Buya, itu tanah Pemko. Nah, akhirnya pergi kami ke rumah Pak Jamil Seko. Kata Pak Jamil, ikut tanah itu tanah kami Buya. Hah, kamilah akad. Acu. Bawa cek titik koordinat di BPN. Tanah itu bermasalah. Ditelepon balik, Pak, tanah yang Bapak kasih itu bermasalah. Dek bermasalah, itu lama kamu kasih. Jadi betul kata Nabi, alaika bil iyas, hendaklah engkau berputus asa mimma fi aidin nas, apa yang ada di tangan. Datanglah Pak Edward Sanger. Kenal Ibu Pak Edward Sanger? Bilang aja. Kenal. Mantan wali kota Pekanbaru. Pernah jadi PJ, PLT, wali kota pengganti dulu. PLT. PLT itu artinya pejabat lillahi ta'ala. Kata dia, saya dulu Ustadz pertama jadi PNS, gaji pertama saya belikan tanah ini. Inilah yang mau saya wakafkan. Itulah yang jadi pesantren Nurul Azhar sekarang di Palas. Setelah pagarnya siap, datang bapak-bapak. Datang bapak-bapak menengok pagar ini. Kata dia, bagus sekali pagarnya. Saya kasih 2 hektar lagi. Dapat tanah yang baru di Palas juga 2 hektar. Kata dia, gara-gara menengok pagar inilah saya kasih 2 hektar. Kalau bagus nanti kelolanya, di depan ini masih ada 5, saya kasih lagi. Allah mengganti. Begitu juga dengan tanah Rimbo Panjang. Itu sebelah kiri ada kebun kelapa sawit 30 hektar. Kata dia, Ustadz Somad mau berapa? Saya 2 hektar aja cukup. Oke, sisanya kami buat perumahan. Nanti Ustadz ambil 2 hektar. Murah aja, kali 100.000, 2 M. Bismillah, Allahu Akbar, Al-Fatihah. Udah selesai. Sampai sekarang tak datang-datang orang. Saya, jurus saya ini, alaika bil iyas, hendaklah engkau putus asa mimma fi aidin nas. Putus asa dengan apa yang ada di tangan orang. Kalau berharaplah saya ke tanah itu, itulah mau bercakap suang sampai jam 2 malam. Jam 2 malam, tanah 2 hektar, tanah 2 hektar, tanah 2 hektar, tanah 2 hektar. Dah, batal yang itu. Akhirnya yang di seberang sana, yang ada masjid macam Namiroh itu, di belakang itu ada tanah kosong. Udah hampir jadi. Rupanya pas dicek di BPN, tanah itu adalah tanah gambut. Keluar peraturan baru, tanah gambut tak keluar suratnya. Dah, ada satu lagi yang mengasih dekat akap. Udah ditengok dekat akap. Lama saya berpikir, ini dekat akap nih jauh. Kalau datang pagi, petang baru bisa saya balik. Habis waktu di jalan. Udah, akhirnya saya tak peduli lagi. Udahlah, cukup apa yang ada ini aja. Pagi-pagi tiba-tiba ada pengumuman kecil di tepi itu, Jalan Semak itu. Dijual tanah 2 hektar. Saya suruh Pak Sulung menghubungi. Saya tak yakin. Yang dihubungi itu pun lebih tak yakin. Kata Sulung, ini Ustadz Somad mau beli tanah ini. Kata dia, yakin? Betul ada Ustadz Somad? Iya. Naik dia ke rumah. Naik dia ke atas rumah, ditengoknya ada gambar-gambar saya. Oh ya betul ini Ustadz Somad. Betul. Akhirnya janjian jumpa. Rupanya jamaah dulu pengajian di An-Nur, di Al-Falah. Nah, itulah jadi tanah itu. Panjangnya 500 meter. Nampak dari sini asrama. Itu mau dibangun asrama 36 kamar. Nanti ibu lalu pulang lewat situ, tengok
asrama itu bacakan Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah, bacakan selawat, angkatkan tangan. Ya Allah, turunkan rahmatmu supaya selesai 36 kamar. Selesai 36 kamar, belajar anak-anak di situ. Kuncinya satu, putus asa dari apa yang ada di tangan orang. Berharaplah pada apa yang ada di tangan. La haula. Jelas? Putus kaji. Wa iyyaka, ini yang kedua. Wa iyyaka wat tam'a. Janganlah engkau tamak. Tamak itu bahasa kitanya rakus. Hah? Palancau. Janganlah engkau tamak. Fa innahu faqrun hadirun. Karena tamak itu adalah faqrun, kefakiran, hadirun yang selalu datang. Orang yang tamak itu selalu merasa fakir, fakir, fakir. Fakir itu artinya kurang, kurang, kurang. Kalau miskin, ada pendapat